Oke guys, di video kali ini kita akan bahas sebuah laptop spesial yang bertema antariksa. Kira-kira seperti apa laptopnya? Langsung aja kita bahas di video ini. Sikat! Yes guys, dan ini dia laptopnya, namanya Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Setelah saya cari tahu, ternyata laptop ini dirilis untuk memperingati 25 tahun laptop Asus P6300 yang jadi laptop pertama yang dibawa sama astronot untuk membantu misi di stasiun luar angkasa. Namanya MIR yang dioperasikan oleh Uni Soviet. Nah, si Asus P6300 ini bisa bertahan selama 600 hari tanpa ada error. Dia bisa kembali ke bumi dengan selamat lah intinya. Pas pertama kita lihat desain laptopnya ini emang kental banget dengan nuansa antariksa ya. Mulai dari cover dan bagian bawah keyboardnya ini ada kode Morse Ad Astra per Aspera yang artinya True Hardships to the Stars. Menceritakan histori dari MIR dalam perjalanannya menuju luar angkasa. Untuk warnanya ini juga eksklusif, cuma ada di varian Space Edition. Asus nyebutnya Zero G Titanium. Tapi walaupun namanya titanium, bodinya ini tuh tetap dari aluminium ya. Hal lain yang bikin seru dari laptop ini adalah dia punya layar kecil 3,5 inci OLED di sebelah kiri cover laptopnya yang dikasih nama Asus ZenVision Smart Display. Animasi defaultnya itu animasi pixel astronot ya, tapi kalau kalian mau custom juga bisa lewat aplikasi My Asus. Bisa ubah animasi pakai template yang udah ada, terus juga bisa pakai teks sesuai apa yang kita mau. Ini cakep sih guys, kok bisa-bisanya ya Asus bikin beginian. Laptop ini nggak hanya telah diuji untuk memenuhi US military standar guys, tapi juga lulus beberapa tes standar space grade. Uji getaran standar kelas luar angkasa hingga 2000 Hz, dan uji perbedaan suhu yang lebih besar daripada regulasi pengujian US military grade dengan perangkat dalam kondisi selalu menyala. Tujuannya ya agar laptop dapat beroperasi secara stabil di kapsul luar angkasa dengan perbedaan suhu yang sangat besar. Kalau untuk sektor layar, Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ini punya bentangan 14 inci dengan bezel yang tipis, nano edge display, dan mengusung teknologi OLED Asus. Resolusi 4K yang udah pasti bisa manjain mata karena punya tingkat detail yang tinggi. Dilengkapi juga dengan sRGB 100%, NTSC 95%, Adobe RGB 97%, dan DCI-P3 100%. Yang pastinya udah oke banget buat dipakai ngedit, nonton video, atau film yang udah support XDR. Laptop ini juga udah didukung dengan fitur SGS Eye Care Protection biar mata kita nggak cepet capek kalau lihat layarnya dalam waktu yang lama. Layar OLED-nya juga udah punya sertifikasi VESA Display XDR True Black 500 serta Pantone Validated Display. Oh ya, hampir kelupaan, layarnya ini juga mendukung multi-touch display yang artinya ya dia bisa touchscreen dan support 10 touch display juga. Masih kurang? Pakai aja pen stylusnya ini guys, biar jadi si paling seniman ya kan. Untuk port I/O-nya sendiri menurut saya agak kurang lengkap ya. Di sisi kanan cuma ada satu kali USB 3.2 Gen 2, jack audio 3,5 mm, dan micro SD card reader. Kemudian di sisi kiri ada port HDMI 2.0B dan 2 USB Type-C Thunderbolt 4 yang sekaligus sebagai port charging. Ya, soalnya dilihat dari dimensi laptop ini tuh tipis banget guys. Jadi kalau mau ngasih port USB ya agak bingung juga sih motor di mana ya kan. Paling kalian ngakalin dengan beli USB hub ya. Beralih ke keyboardnya, Asus ngasih laptop ini dengan keyboard yang enak banget buat ngetik tentunya. Asus ErgoSense-nya emang udah pas banget. Jarak antar touch-nya ini didesain sedemikian rupa biar sepresisi mungkin. Jadi kita nggak gampang typo kalau ngetik. Asus ngasih aksen warna merah di bagian tombol space yang ada gambar planetnya nih. Jadi ngasih kesan antariksa banget ya. Ada juga LED backlight keyboard, jadi kita nggak susah kalau ngetik di tempat yang gelap misalnya. Kemudian di pojok kanan atas ada tombol power sekaligus fingerprint yang dikasih warna merah juga guys.
Di bagian bawah keyboard terdapat touchpad yang cukup lebar, jadi experience-nya tetap enak walaupun dipakai tanpa mouse. Ada juga number pad 2.0 yang bisa kalian pakai buat sekedar ngitung dan sebagainya. Lebih keren aja ya kan kalau pakai number pad-nya ini guys. Dari sektor konektivitas, Asus ngasih laptop ini dengan dukungan wireless Wi-Fi 6E dual band dan Bluetooth 5.0. Udah pasti koneksi internet di laptop ini ngacir abis ya karena udah minim latensi. Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ini dibekali dengan storage yang jumbo banget guys. SSD M2 NVMe PCIe Gen 4.0. Untuk sekelas laptop tipis kayak gini tuh luar biasa banget guys. Dengan storage 1 TB dan kecepatan yang dihasilkan ada di angka 7000-an MB per second, yang kayaknya ini jadi laptop ultrabook tercepat yang pernah saya review. Soalnya di laptop yang tipis kayak gini tuh masih jarang banget loh guys punya SSD yang secepat ini. Pasti dari tadi kalian penasaran kan gimana jeroannya? Laptop ini ada dua varian guys. Ada yang pakai Intel Core i9 12900H dan yang kita bahas ini pakai Intel Core i7 12700H. Di mana prosesor itu termasuk prosesor yang high performance untuk sebuah laptop non-gaming. RAM-nya 16GB DDR5 dengan speed 4800 MHz dual channel. Tapi sayangnya RAM-nya ini menyatu ya dengan motherboard, jadi kalian nggak bisa upgrade lagi RAM-nya. Karena laptop ini non-gaming, jadi kartu grafisnya nggak ada discrete-nya. Dia pakai Intel Iris Xe dengan speed 400 sampai 1400 MHz. Setelah saya cari tahu, katanya kartu grafis ini tuh setara dengan Nvidia GeForce MX 350. Biar nggak penasaran, kemarin saya tes performanya di pengujian Cinebench R23, bisa dapat skor di 12.626 untuk multicore-nya dan 1.809 di single core-nya. Kemudian saya tes juga di PC Mark 10 dapat skor 6.059. Kemudian ada juga 3D Mark Time Spy, kita dapat angka 1431, grafik skornya 1270 dan CPU skor 5109. Untuk pengujian main game kita pakai Valorant dengan settingan grafik low dan resolusi 1080p, ternyata tembus sampai 144 fps loh. Kalau di scene e-sport kayak gini emang kartu grafis Intel Iris Xe masih cukup nyaman buat dimainin. Tapi jangan berharap kalau main game-game AAA ya udah pasti nggak kuat ya guys. Karena laptop ini nggak ada GPU discrete-nya. Yang bikin seru dari laptop ini adalah pas saya main Valorant selama kurang lebih sejaman, suhu di sekitaran keyboardnya ini masih bisa terjaga guys. Nah, yang bikin suhunya bisa kayak gini karena dia udah ada Asus Ice Cool Plus teknologi. Jadi ini tuh ada dua fan ya. Biasanya kalau laptop tipis kayak gini tuh fan-nya cuma satu, tapi di laptop ini dikasih dua. Fan-nya ini bakal kedengeran sedikit berisik emang kalau suhunya udah mulai tinggi. Tapi itu kan normal ya guys, mengingat prosesornya ini kan prosesor gaming dan ditaruh di laptop yang setipis ini. Setelah ngomongin performa, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, emang laptop kayak gini tuh baterainya awet nggak sih? Tenang aja ya, Asus ngasih laptop ini dengan kapasitas baterai Tricell 63 Wh lithium polymer yang bisa bertahan 6-7 jam di penggunaan normal. Buat ngetik-ngetik atau sekedar dengar musik aja. Kalau ngedit atau main game udah pasti harus dicolok ya guys, biar performanya lebih optimal. Gak usah khawatir karena chargernya udah Type-C dengan output 100 watt yang bisa ngisi dari 10-60%. Ya cuma butuh waktu sekitar 49 menit aja. Laptop ini juga punya speaker bersertifikasi Harman Kardon yang mendukung Dolby Atmos dan Smart AMP teknologi yang hasilnya tuh kira-kira kayak gini guys. Buat yang suka meeting online, laptop ini dibekali webcam dengan resolusi 720p
yang kualitasnya ya udah cukup lah. Udah cukup ya, tapi untuk sebuah laptop anti mainstream kayak gini harusnya udah 1080p sih. Kenapa kok kayak susah banget ya naruh kamera 1080p di laptop bagus kayak gini? Untungnya laptop ini dibekali dengan Asus AI Noise Cancelling Audio yang memungkinkan kita sebagai pengguna bisa mendengar dan didengar dengan jelas dalam skenario apapun. Halaman fungsi Clear Voice Mic memungkinkan pengguna memilih salah satu dari 4 mode. Ada normal, balance, single presenter, dan multi presenter. Dengan harga mulai 26 jutaan, saya rasa ini salah satu laptop yang perfect banget kalau misalkan dipakai buat kuliah ataupun buat kerja. Soalnya untuk keseharian, kualitasnya udah terhitung mantep banget guys. Dan looks-nya juga cakep banget buat dipakai gaya-gayaan. Kalau kalian bawa laptop ini ke tempat umum, saya rasa bisa jadi pusat perhatian ya. Karena desainnya yang bener-bener gak bisa ditemuin di laptop lain. Buat kalian yang suka ngedit-ngedit ringan, laptop ini juga bisa jadi opsi buat kalian. Karena performanya udah terhitung oke untuk sebuah laptop tipis dan ringan kayak gini. Apalagi kalau cuma buat kebutuhan multimedia, kayak nonton drakor atau mungkin streaming Netflix, layarnya ini bisa manjain mata kalian banget. Dan ya, sekian aja pendapat saya untuk Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye!